Bapa di surga menghambakan diri kan itu kemarin. Kita betul tidak masalah menghambakan diri, tapi masalah menuhankan kemarin, menuhankan. Ya, definisi Tuhan itu artinya apa? Kurios Adonai itu artinya apa? Nah, di sini makanya permasalahannya itu memang nggak nonton dari awal. Coba kita mau. Oke, baik. Makanya ini temanya. Oke. Kata Tuhan itu artinya apa? Oke, baik. Jadi aku orangnya gampang muntah, kan tolong jangan mutar-mutar. Memang di sini. Karena orang nggak tahu saya lagi ngomong apa pada waktu itu. Oke, gini El. Biar jelas ya. Begini. Jadi saya itu sering mengatakan kepada lawan-lawan debat saya yang orang-orang Islam bahwa mereka itu menuhankan Muhammad. Oke. Nah, saya mau tanya dulu nih sama Elia Miron. Menuhankan itu apa sih memang? Contoh misalnya gini. Saya menuhankan Yesus. Maksud dari menuhankan itu apa? Perbuatan apa itu menuhankan itu? Menuhankan itu mengakui dia sebagai penguasa. Orangnya gampang muntah, tolong jangan muter-muter kayak komedi kita. Ya, arti kata kurios itu kan penguasa. Oke. Ya, menuhankan itu apakah hanya mengakui saja tapi nggak melakukan? Ya, dia dalam pengakuan itu yang melakukan apa yang dia anggap layak sehingga disebut sebagai Tuhan. Dia menuhankan. Atau gini saja dah, saya bantu. Gini. Karena banyak orang Islam dan juga orang Kristen yang nggak paham menuhankan itu apa. Gini. Menuhankan adalah suatu perbuatan menjadikan sosok tersebut sebagai sesuatu yang ditaati, dipatuhi, menyerahkan diri sepenuh, menghambakan diri kepadanya, mengikuti apapun yang dia perintahkan. Kira-kira setuju nggak? Mengikuti apapun yang dia perintahkan gitu. Ya, oke. Oke. Betul. Oke, jika begini. Jika saya ketemu dengan Udin. Oke. Saya ini membuat diri saya patuh, takluk, tunduk kepada si Udin ini. Sehingga apapun kata Udin, saya kerjakan. Udin bilang gini, kau makan itu. Itu artinya dihipnotis. Loh, kan gitu. Udin ngomongin gua ngikut, itu namanya dihipnotis. Saya kepada si Udin ini, mengikuti apapun kemauan dia, itu perbuatan menuhankan nggak? Ini laki ame laki biji mani. Maksudnya gimana nih bang? Abang laki ame Udin mau ngapain bang? Ini Udin dipastiin nih kagak minta yang aneh-aneh. Anse jadi aneh nih bang. Itu yang saya maksud menuhankan di situ. Iya makanya gue bilang kenapa ngikut? Takutnya si Udin kan tulang lunak. Gue takut aja nih orang tulang lunak ya kan? Saya bilang kamu berbuat itu nggak sama Muhammad? Berani nggak kamu lawan Muhammad? Kalau Muhammad suruh kamu belok kiri, kamu berani belok kanan nggak? Dia nggak mau. Maka saya bilang sama dia. Ini ngomongin almarhum gue kagak enak. Gue kalau ngomongin almarhum gue kagak enakan orangnya. Kesian udah meninggal. Bukannya apa-apa. Bapak di surga. Karena dia menyerahkan dirinya, menaklukkan dirinya secara total kepada Bapak di surga. Saya bilang iya. Makanya kesimpulannya pada waktu itu Yesus punya Tuhan atas dasar konteks percakapan kami pada waktu itu. Karena Yesus menuhankan Bapa di surga. Lalu statement saya yang sepotong ini seperti biasa, seperti yang dulu-dulu diambil oleh orang kemudian dikomentari bahwa statement itu statement yang sesat katanya. Nah, sekarang saya tanya dulu, karena Elia Miron pun sudah mengiyakan, apakah Elia Miron setuju dengan definisi yang demikian bahwa Tuhan Yesus menuhankan Bapa di surga? Ya, betul, itu betul. Nah, tetapi kalau sedikit lagi. Yang menjadi masalah pada waktu itu, waktu saya diskusi sama RK, dibilang begini, Bapa di surga juga menuhankan Yesus. Saya bilang enggak ada Bapa di surga menuhankan Yesus. Nggak ada. Tidak pernah. Ini dia masalahnya. Silakan. Coba jelaskan kepada saya bahwa Bapa di surga menaklukkan diri kepada Yesus. Coba. Saya mengikuti definisi Bang Edis. Tadi Bang Edis mengatakan bahwa arti kata Tuhan itu adalah yang kepadanya kita mengikuti perintahnya. Apa yang dia mau, dengan demikian dia menaklukkan diri. Nah,
ketika Yesus berinkarnasi, memang dia dibuat lebih rendah daripada Bapa. Lalu kemudian di dalam ketaatannya sebagai seorang hamba dalam misi penebusan, dalam melakukan karya ilahi, ya dia memang tunduk kepada hukum Taurat. Galatia 4 ayat yang keempat. Betul, dia tunduk kepada hukum Taurat. Mak nonton aku rupanya yang kemarin. Edis dengan begitu, dengan definisi. Tahu gitu kemarin gue nggak ngasih jawaban. Tuhan kan? Udah keboka jawaban gue. Bapak juga pasti menyebut Yesus adalah Tuhan dalam Bukan menyebut. Misalnya, Begini, Bang Elia, begini El. menaklukkan diri kan? Oke, apakah Misalnya. ada konteks di dalam Bible bahwa Bapa di surga menaklukkan diri kepada Yesus? Oke, ketika Yesus mengatakan, meminta kepada Bapaknya, ketika dia mengatakan, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu diri sendiri. Menurut Bang Edis, Yesus sedang meminta Bapaknya mengikuti kemauan Yesus nggak? Betul? Nah, berarti kalau mengikuti Bang Edis itu, Bapa itu mengaku Yesus Tuhan nggak? Bukan mengakui Kalau Tuhan, mengikuti menuhankan. Bukan mengakui Tuhan loh, Ya, menuhankan. karena kan definisi Bang Edis menuhankan itu adalah mengikuti apa yang dia mau, Oke. menaklukkan diri. Oke. Pertanyaan saya, apakah ketika Tuhan Yesus meminta kepada Bapa, Bapa di surga selalu mengikutinya? Ya, Oke. Ketika di Taman Getsemani, apa yang Tuhan Yesus minta kepada Bapa di surga? apa yang dia minta? Ya Bapak sekiranya calon yang berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Betul. Oke. Berarti Bapa di surga mengikuti kehendak Yesus atau Tuhan Yesus yang mengikuti kehendak Bapa di surga? Ya, Yesus. Tuhan Yesus dalam sebagai hamba dia mengikuti kehendak Bapa. Oke. Tapi apakah dengan demikian Yesus punya kehendak untuk tidak mengikuti kehendak Bapa? Soalnya Bang Edis, Yesus mau mati itu bukan hanya kehendak Bapa. Yohanes 10 ayat 17 Yesus mengatakan, aku menyerahkan nyawaku. Bukan, jangan Tak ke situ seorang dulu. pun. Jangan ke situ Enggak. dulu. Karena Jangan ini situ dulu, masalah El. kehendak. Karena Bukan, ini masalah begini, kehendak. maksud saya begini. Kita sudah sepakat bahwasanya kalau kita baca Bible, Yesus, Tuhan kita, menaklukkan dirinya kepada Bapa di surga. Mengikuti atau taat tunduk penuh. Mengikuti apapun yang Bapa mau. Betul? Ya, Yesus ya. Sekarang sebaliknya. Adakah kita baca di dalam Injil bahwa Bapa di surga mengikuti segala kemauan Tuhan Yesus? Ya, iya gimana dia tidak mengikuti firman-Nya sendiri, Bang Edis? Ya pasti dia harus mengikuti. Makanya Yesus mengatakan, apa yang kumiliki adalah milik Bapakku dan apa milik Bapakku adalah milikku. Oke, Karena nggak berarti mungkin dia berarti di sini bertentangan perbedaan dengan kita, El. Bapaknya. Oke, berarti perbedaan kita di sini, El. Kalau saya baca Injil lebih dari 40 kali saya baca sampai selesai, saya tidak mendapati Bapa di surga menaklukkan diri kepada anak. Yang saya dapati anak yang menaklukkan diri. Mau aku kasih satu ayat yang jelas sekali. Apa yang dikerjakan Bapak itu yang dikerjakan anak. Mau aku tunjukkan? Yohanes 5 ayat 20. Itu. Apa yang dikerjakan Bapak itu yang dikerjakan anak. Itu udah familiar loh di sini. Kemudian, pernyataan Bang Edis yang mengatakan bahwa Bapa tidak menuhankan Yesus dengan definisi Bang Edis tadi, itu rentan disalahpahami oleh orang-orang bahwa di dalam Allah Tritunggal itu ada hierarki. Padahal sederhananya, mungkin nggak di dalam Allah itu ada monarki. Masa firman Allah kalau di dalam Allah ini nggak ada hierarki. Saya dari kemarin bilang ini. Setara. Bukan, maksudnya ini Kadang-kadang orang menyerang saya, bukan menyerang statement yang saya ucapkan, tapi statement hayalan yang dia bayangkan sendiri. Begini. Enggak, maksudnya itu konsekuensi. Tapi ini fokus saya ke sini. Fokus saya ke sini, El. Apakah kamu setuju bahwa Bapa di sorga menaklukkan dirinya kepada Yesus? Ya ketika dia menjadi manusia ya dia tidak melakukan itu. Tapi ketika dia dalam keilahiannya, dia nggak ada yang menaklukkan diri. Dia setara. Bukan itu loh pertanyaan saya, El. Pertanyaan saya begini. Tuhan Yesus ketika datang ke dunia, pernah nggak Bapa di surga itu menaklukkan diri kepada Yesus? Satu kok, Allah ini satu. Artian dia mengikuti kemauan Yesus, iya dia mengikuti kemauan Yesus. Berarti karena definisi Bang Edis tadi adalah menaklukkan itu adalah mengikuti apa yang dia mau.
apa yang Yesus minta itu diberikan oleh Bapaknya, betul? Apa yang salah dengan itu? Tapi apa kata Tuhan Yesus? Bukan kehendakku yang terjadi, tetapi Ya karena satu. Kata-kata itu menjadi kunci bahwasanya Tuhan Yesuslah yang menaklukkan diri kepada Bapa di surga. Kalau Bang Edis mengatakan kehendak seolah-olah dengan ayat itu Yesus punya dua kehendak yang berbeda. Kehendak Yesus dalam Yohanes 10 ayat 17 apa? Kan dia mau mati. Melakukan apa yang Bapa mau. Kehendakku adalah melakukan Ia yang mengutus aku. Pokoknya intinya begini Bang Edis. Kita bersama-sama percaya bahwa ketika Yesus datang menjadi manusia, dia memang Aku kasih tahu ya, kehendak Sang Firman yang sudah mengambil kodrat manusia itu ada, dan kehendak Bapa itu ada. Jadi ada dua kehendak yang saling taat. Anak taat kepada Bapa. Jadi kehendak itu bukan satu, ada dua. Makanya ketika Yesus di Taman Getsemani, ya Bapa, biarlah cawan ini lalu daripadaku, dalam kodrat kemanusiaannya, Yesus itu punya kehendak. Nah, kehendaknya itu adalah mentaati Sang Bapa itu. Jadi nggak ada satu kehendak di sini. dinasti. Nah, itu yang membuat kita itu tidak sepakat bahwa di dalam diri Allah Tritunggal itu nggak ada lebih rendah dari kecil. Itu nggak ada. Nah, kemudian narasi-narasi Oke, saya mau anu dulu nih. Karena begini, ini kembali lagi ke metode Injil sederhana dan Injil plus dogma ya. Karena di sini Elia ingin menambahkan Injil yang sederhana itu dengan Injil yang ada dogma-dogmanya. Begini, saya mau tanya dulu. Injil memang dogma, Injil nggak ada yang sederhana. Sebenarnya saya mau kasih tahu itu, Injil itu nggak ada. Karena gini, di otak saya Injil itu Yesus. Jadi nggak ada Injil dogma, Injil sederhana itu nggak ada. Ini mohon maaf ya, aku harus katakan ini, Injil itu adalah Kristus. Jadi Kristus itu ya firman gitu. Ajarannya ya ajaran itu ya Tuhan Yesus itu sendiri gitu. Itu ya. Jadi nggak ada ajaran Kristen itu, ajaran sederhana itu nggak ada. Ribet dari emang. Situ. Baik. Karena itu dasar iman kita, pengakuan iman. Baik. Saya mau tanya dulu nih sama Elia Miron. Orang yang pertama merumuskan atau menggagas Tritunggal itu siapa? Allah sejak semula. Di abad pertama Theophilus itu sudah mengatakan Tritunggal. Triados, Hagia Triados. Lalu kemudian di abad ketiga ada Musa. Lalu kemudian Musa. Berikutnya banyak deh di pengakuan iman Nikea, Tritunggal juga sudah dinyatakan. Musa. Jadi Tritunggal itu iman gereja. Oke. Kita contohlah salah satu bapak gereja yang mencetuskan ide Tritunggal itu, namanya Tertulian. Sebelum Tertulian itu yang paling awal aja Bang, Theophilus. Itu aja yang paling awal. Oke, Theophilus, tetapi kan tidak di Yesus lah. Begitu ya. Yesus yang ngajarin. Ayat nafas Tritunggal itu sudah direfleksikan oleh para bapak gereja ini. Tritunggal itu dalam kekekalan. Dilanjutkan oleh Tertulianus, betul. Lalu ada Tertulianus dan lain sebagainya. Oke, betul tidak Tertulian yang menggagas ide Tritunggal itu? Karena setahu saya yang menggagas pertama itu ya Tertulian. Aku kasih tahu ya, ide dengan istilah itu beda. Tritunggal itu sudah ada dalam kekekalan. Ada ayatnya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh. Meninggalkan gagasannya itu. Aduh. Ya, betul. Nah, bagaimana di sini Elia Miron memaksa orang harus memberitakan Yesus plus Tritunggal, sementara Tertulian yang menggagas Tritunggal sendiri itu malah meninggalkannya. Bukan, nah ini Bang Edi salah, bukan Tertulianus yang menggagas Tritunggal, tetapi itu memang iman gereja sejak awal. Lah dibilang kan ide, pertanyaan Edis bener loh. Pertanyaan Edis kan ide Tritunggal, bukan istilah. Ini kan nggak paham dia. Edis mah pinter. Sekarang dulu. Nah, silakan. Mengapa Yohanes Chrysostomus tidak menunggalkan Tritunggal? Jadi jangan ini yang Yohanes Chrysostomus tidak menunggalkan Tritunggal. Ya Tritunggal aja sudah tunggal. Aduh, jangan bawa bapak gereja kalau nggak tahu dogmanya. Awal cuma dia salah mengkonsep dan memahaminya. Lalu kemudian kita mengatakan bahwa
Bagaimana mungkin Tritunggal itu harus kita bahas dalam penjelasan tentang Yesus? Padahal memang Tritunggal itu yang nafas dari seluruh Alkitab, Bang Edis. Nafas baik. Alkitab. Kalau itu kan itu namanya pendapat pribadi, El. Begini, kita harus bedakan apa yang Enggak, tertulis. Bapak Gereja, Bang Edis. Bukan pendapat pribadi. Yesus juga menjelaskan sebenarnya Yesus bukan pendapat pribadi. Yesus ngomong sendiri. Aku dan Bapa satu. Roh Kudus berasal dari Bapa. Itu hanya menjadi sebuah kesia-siaan dan tanpa arti bagi kita. Baik, sebelum ke situ nanti akan saya tanggapi itu ya. Mati loh mereka loh. Oke, nanti akan saya tanggapi itu ya masalah itu. Sekarang Tritunggal itu ada dalam kekekalan. pelan-pelan ya. Bukan di zamannya Tertullianus. Ketika misalnya Tertullianus dia yang setuju dengan, bahkan dia merumuskan itu konsep-konsep Tritunggal itu, ya. Hipostasis union itu yang ngungkapin itu adalah Tertullianus. Nah, Hipostasis union. ya, hipostasis union. Nah, betul nggak Tertullianus yang mengungkapkan atau yang membuat gagasan rumus-rumusan itu akhirnya meninggalkannya? Iya, betul. Oke, ketika dia meninggalkan gagasannya itu, kira-kira menurutmu yang terjadi kepada diri dia apa? Ya, saya nggak tahu, Tuhan jadi hakim antar kita kan, tapi di anatema kan. Anatema itu artinya Kutuk. kamu salah, saya Kutuk. inilah yang Anatema aku ABCD. Terkutuk. Gak usah pakai alasan. segini, Bang Edi. Terkutuk. Anatema. Terkutuklah dia. Itu. Yang lain. Oke. Kamu salah, aku benar. Apaan tuh? Anatema itu terkutuk. Itu ayatnya di Galatia 1 ayat 8 dan 9. Supaya orang hidup sesuai dengan apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Kira-kira kalau Injilnya hanya sampai tahap itu saja, nggak ada embel-embel Tertullianus, hipostasis union, Enggak, itu bukan Injil. itu namanya bukan Bang Injil. Edi. Sekarang gini Bang Edi, Oke. saya tanya. Ketika Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi apa sih? Untuk menggenapi janji Allah di perjanjian lama itu kan. Tentang Sang Allah Mesias. mengatakan, Allah mengatakan aku dalam Yesaya, aku sendirilah yang akan datang menyelamatkan kamu. Jadi kalau kita mengatakan, kamu harus percaya Yesus adalah Tuhan. You harus percaya Yesus juru selamat punya. You juga harus percaya dia yang menyelamatkan kita. Lalu orang bertanya, Yesus ini sopo? Sehingga dia menyelamatkan kita. Kalau dijawab Mesias begitu gimana? Apakah Ya, sesat? memang Yesus adalah Mesias. Tapi Oke. mengapa dia disebut Mesias? Misalnya dia nggak ngerti itu, dia nggak ngerti. Lengkap. Mesias anak Allah. Nggak boleh Mesias doang. Karena Daud juga Mesias. Nggak bisa. Engkau Mesias anak Allah. Jadi dia itu juru selamat dari Allah. Engkau lah Mesias anak Allah. Jangan dikurangin. Mesias anak Allah. Harus itu. Ini bukan Mesias versi saset. Dari Bapa. Kekal maksudnya. Oh, Kristus. Oke, baiklah. Berarti Injil kalau nggak ada Tritunggalnya, kalau cuman Injil yang ada sekarang di tangan kita ini tidak ditambah-tambahi Trinitas berarti sesat gitu ya? Iya. Bukan sesat, tapi itu nggak lengkap. Karena gini Bang Edis, ketika kita menginjili Yesus adalah juru selamat, firman Allah yang jadi manusia. Ya ketika dia katakan firman itu telah menjadi, Rasul Yohanes ketika mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Karena begitu besar kasih Allah sehingga kita beroleh hidup kekal. Ya mau nggak mau, kan ini keselamatan ini kan sebab ada upil dari loh ya. inkarnasi itu. Ya mau nggak mau Gede. kita harus akibat dari inkarnasi itu. Mau nggak mau kita harus bertanya sebabnya apa. Makanya saya katakan gini, Bang Edis itu jangan menghindari hal-hal yang sulit, tapi justru kita harus sama-sama mau belajar bagaimana cara kita menyederhanakan yang sulit ini. Oke, coba saya mau belajar mengajar dengan sabar kepada orang-orang yang belum mengerti ini. Oke, saya mau belajar nih kalau gitu. Oke. Berarti saya mau belajar nih metode-metode yang kalian Ya, pelajari. boleh. Saya baik. dengan senang hati. Saya belajar Saya ya akan malam hari ini ya teman-teman ya. Saya mau Ya, belajar. nih. boleh. Oke. Baik. Jadi menurut
para teman-teman yang Injil plus Tritunggal, yang saya katakan harus ada dogma-dogma yang menurut saya ini dalam pandangan saya ini ruwet ya. Tunggu. Injil plus Tritunggal. Kalian tahu ikon yang kemarin aku bilang yang Yesus gini? Ya. Ini Dwi Natur ini sang Injil Yesus dengan Tritunggal. Ini memang tak terpisahkan loh. Bukan ruwet. Bukan. Emang Injil itu memang satu dengan Tritunggal. Tri itu 3. Yang 3 apa? Yang 3 hipostasisnya atau realitanya, keadaannya, realita konkret, keberadaan. Keberadaannya yang 3. Yes, Bapa, firmannya, dan rohnya seperti kita. Tubuh, firman, dan roh ada 3, tapi satu manusia. Gitu. Oke, berarti Tritunggal, begitu ya? Yes, Berarti tunggal satu. itu hakikatnya, Bang. Jadi kalau tri itu realitanya, Tritunggal hakikatnya itu tunggal. hakikat. Seperti aku. Aku ada 3. Aku Tritunggal hanya itu ada bukan satu manusia, hakikat. tapi ada tubuhku, ada firmanku atau pikiranku, ada rohku. Tapi meskipun ada tubuhku, ada firmanku, ada roh. Bentar, kita tunggu teman-teman. Dia masih agak macet. Masih kita tunggu ya. Saya mau belajar nih. Saya mau belajar metodenya mereka karena saya nggak pernah memberitakan yang kayak begini. Maksud saya bukan nggak pernah, sudah saya tinggalkan. Aduh, malah hilang. Baik, kita tunggu lagi ya. Kita tunggu, silakan ya. Yang mau mengatakan. Ini yang bilang ya, naik Bun, omon-omon dong. Lu mau ngapain? Nungguin gue. Lu mau nungguin gue? Ngapain nungguin gue? Lu ngarep apa dari gue? Ngapain? Ya lu juga bakalan paham kok ntar lama-lama kalau sering-sering di room gue. Lu mau nungguin apa? Lu harus sabar nungguin penjelasan gue. Lu kok gak sabar cabut. Siapa lu ngatur-ngatur gue?